Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat siapapun yang mau memperhatikan, memberikan waktunya menonton video ini. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Sebuah pewartaan, pekabaran-pekabaran, pemberitaan-pemberitaan yang selalu ada hubungannya dengan Injil. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas dua kata kunci yang sangat penting dalam membaca kitab suci Perjanjian Baru. Ya. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab kita ini ada kitab suci Perjanjian Baru ya. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru ini ada dua kata penting yang sampai dengan zaman ini, sampai dengan zaman now ya, ternyata dua kata penting ini masih sering disalahpahami. Sehingga ketika orang membaca kitab Perjanjian Baru bisa gagal paham. Karena dua kata penting ini disalahpahami. Nah, dua kata ini adalah kata Tuhan dan Allah yang ada di kitab Perjanjian Baru. Nah, langsung saja saya dekatkan ya. Dua kata ini adalah yang pertama kata Allah dan yang kedua kata Tuhan. Nah, jika orang tidak memahami dua kata ini dengan benar, maka ketika membaca Alkitab bisa membingungkan, bahkan salah paham hingga tersesat. Jadi Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ini berbeda dengan Allah. Ya. Allah yang ada di dalam kitab suci saudara-saudara kita umat muslim, yaitu di dalam Al-Quran. Kata Allah yang ada di dalam kitab Al-Quran itu menunjuk kepada satu-satunya yang maha kuasa, atau nama dari yang maha kuasa. Sedangkan kata Allah yang ada di kitab Perjanjian Baru, ya, itu sebuah gelar atau sebutan. Nah, kata Allah ini, padanan katanya di dalam bahasa Inggris adalah God. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Bahasa Ibraninya Elohim. Yang maknanya adalah sesembahan atau sesuatu yang disembah. Padanannya dalam bahasa Sanskerta ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan berasal juga dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Itu padanannya adalah Dev atau Deva atau Dewa. Ya. Nah, kata Allah yang ada di kitab Perjanjian Baru ini tidak bermakna sama. Jadi tidak sama dengan Tuhan. Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru itu berasal dari bahasa Inggris Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Tulisannya Kurios, kita bacanya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adonai. Ya. Adonai atau Adon. Yang artinya maknanya adalah pimpinan atau bos. Atau penguasa kita. Atau sesuatu yang ditaati. Atau pemimpin ya, pimpinan. Nah, kata Allah dan kata Tuhan ini banyak ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan maknanya dengan benar, maka ketika Yesus disebut sebagai Tuhan Yesus, orang bisa menyangka bahwa ini adalah Allah Yesus, padahal bukan. Allah bahasa Inggrisnya God, Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Nah, kata Tuhan sendiri yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini tidak sama dengan kata Tuhan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika di Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuhan menunjuk kepada God, tetapi berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini maknanya sama dengan kata Tuan. Ya, jadi di beberapa video saya yang terdahulu teman-teman, di beberapa video saya yang terdahulu saya sudah pernah menjelaskan bahwa kata Tuan di dalam Alkitab kitab suci kita ini, kitab suci Alkitab ya, Bible, kata Tuan berubah menjadi Tuhan itu pertama kali pada tahun 1733. Nanti bisa didengarkan di video saya yang lain ya. 2007 saya pernah berkenalan dengan Mas Koco, saya memanggilnya. Subandi Sukoco. Kalau sekarang di channel YouTube-nya terkenal dengan sebutan Gus Betik. Ya. Gus Betik atau Mas Koco. Nah, dia seorang Muslim. Nah, Mas Koco itu dalam beberapa kesempatan juga bisa berkata kepada banyak saudara-saudara Muslim, di depan saudara-saudara Muslim, bahwa bagi saya Yesus adalah Tuhan.
Jadi Mas Koco itu bilang begitu. Jadi bagi Mas Koco, seorang muslim, Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena Mas Koco sangat memahami arti dari kata Tuhan yang menjadi gelar bagi Yesus Kristus. Ini ya, di suratnya ini, di 1 Korintus, ya, suratnya surat nomor 8, ayatnya dimulai dari, intinya itu di nomor 6, tuh, di nomor 6, ya. Tapi aku mulai baca, mulai nomor 5, perhatikan, nanti kamu baca di Biblemu, gitu ya, perhatikan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, ya, itu surat nomor 5. Surat nomor 6. Namun bagi kita, nah, ini Paulus ini ngomong ke jemaah, bagi kita Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang olehnya segala sesuatu telah hidup, aku ulangin dari awal. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Lihat itu. Kita tidak akan membahas olehnya atau darinya atau melaluinya. Kita bahas tentang satu Allah dan satu Tuhan. Ya. Oke. Aku hapus dulu. Satu Allah. Satu Tuhan. Nih. Paulus itu mengatakan bahwa kekristenan itu satu Allah. Dia jelaskan juga siapa Allahnya itu. Bapa. Tuhannya berapa? Satu. Dia jelaskan juga siapa Tuhannya itu. Yesus. Yang jadi masalah karena kalian nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu Allah. Ini loh, penyakitnya itu di sini. Penyakitnya itu di sini. Karena kalian menganggap bahwa Tuhan itu pasti Allah, padahal tidak. Allah itu pasti Tuhan, tapi Tuhan belum pasti Allah. Itu loh. Sama dengan raja. Raja pasti Allah, tapi Allah belum tentu raja. Karena ada raja-raja yang lain. Tapi kalau Allah pasti raja dia. Tapi raja belum tentu Allah. Itu loh. Ini. Jadi kalian karena rancu tentang kata Tuhan dan Allah, sehingga kalian menuduh bahwa Paulus itu menodai ketauhidan Yahudi dengan mengangkat Yesus sebagai Allah. Itu kata yang Islam. Yang Kristen juga karena nggak ngerti, dia tetap mempertahankan bahwa Paulus itu mengalahkan Yesus. Padahal kalau kita tunduk terhadap teks seperti ini. Ini masalahnya, terjemahan seperti ini. Sudah jelas kok, Tuhannya berapa? Satu, siapa Bapa? Tuhannya berapa? Satu, siapa Yesus? Tuhan Allahnya berapa? Satu, siapa Bapa? Berarti Paulus itu Tritunggal atau tunggal? Dia menganut paham tunggal, bukan Tritunggal. Karena kalau untuk masuk ke Tritunggal, Yesus itu harus dipaksa menjadi Allah. Dan Paulus tidak mau. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya zaman now ini sudah banyak teman-teman saudara-saudari muslim ya yang memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi makna Tuhan dalam makna apa? Dalam Alkitab, makna Tuhan adalah sama dengan Tuan. Nah, sekarang saya kembali ke ini tadi. Seperti tadi saya bilang,
Dalam kasaran bahasa Indonesia kata lahir atau lihat ya, lahir. Ini sama dengan lahir. Nggak ada perubahan makna meskipun ada penambahan huruf H. Lihat juga begitu. Lihat jadi lihat. Utang jadi hutang. Halus jadi halus. Hilang jadi hilang ya. Itu sama semua. Begitupun dengan kata tuan sama dengan Tuhan. Nah, sejarahnya jadi sebelum ada bahasa Indonesia. Jadi ini kita masih bicara cikal bakal bahasa Indonesia. Sebelum ada bahasa Indonesia masih berbahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Dulu di Alkitab berbahasa Melayu yang masih campur baur dengan bahasa Portugis dan sebagainya ya. Sebelum ada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kita kan negara Indonesia itu berdiri dinyatakan secara de jure ya. Secara de jure tahun 1945. Bangsa Indonesia ada. Nah, sedangkan Alkitab berbahasa Melayu dulu yang sudah ada di Nusantara ini sekitar tahun 1600. Itu bahasanya masih berbahasa Melayu campur dengan bahasa Portugis. Ini sudah ada kata Tuan Yesus. Tuan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus. Tuan Yesus. Nah, tetapi karena Alkitab bahasa Melayu itu banyak bercampur dengan bahasa Portugis dan susah dipahami oleh orang-orang di Nusantara ini. Maka ini di zaman VOC ya. Zaman VOC. Oleh VOC, dia menyuruh pendeta namanya Melchior Leitsdekker. Melchior Leitsdekker. Untuk menerjemahkan ulang Alkitab. Supaya bahasanya tidak campur aduk dan lebih gampang dipahami oleh masyarakat. Nah, ketika Melchior Leitsdekker ini disuruh untuk menerjemahkan ulang, dia memerlukan waktu sekitar 30 tahunan. Jadi, tahun 1690-an sampai tahun 1698, kalau kira-kira lebih kurangnya, sampai 1733. Melchior Leitsdekker menerjemahkan ulang Alkitab. Nah, pada terjemahan Melchior Leitsdekker inilah kata Tuan Yesus berubah menjadi Tuhan Yesus. Ada penambahan huruf H. Maksudnya apa? Sebab saudara-saudari kita bahkan sampai sekarang masih ada sebagian ya. Saudara-saudari kita yang ada di daerah timur, misalkan di daerah Ambon, itu ketika membaca kata tuan, itu dia tidak bisa melafalkan tuan. Jadinya tuang, teng. Jadi kalau orang bilang Tuan Putri, baca Tuang Putri. Tuan Yesus, Tuang Yesus. Tuan Allah, Tuang Allah. Nah, supaya N-nya bisa terbaca, atas inisiatif dari pendeta Melchior Leitsdekker, ditambahilah huruf H. Maka terciptalah kata Tuhan. Jadi bisa dibilang pencipta kata Tuhan di dunia ini. Tuhan ya. Ini murni khas Nusantara ya. Ini adalah pendeta Melchior Leitsdekker. Karena komunitas-komunitas di Ambon dan ketika saya lihat juga di Makassar itu sama. Mereka terpengaruh bahasa Portugis sehingga tidak bisa bunyi N itu nggak bisa medok. Jadi tuan itu menjadi tuan. Kalau ikan menjadi ikan. Kalau saya pernah turun dari Malino itu ditulis di tengah jalan, hati-hati rawang kecelakaan, bukan rawan, rawang. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan huruf N gitu loh. Nah, supaya bisa mengucapkan huruf N pada kata tuan, maka ditambahlah huruf H. Ceritanya gitu. Jadi artinya Tuhan itu tidak ada sebelum 1668. Tuhan itu ada karena proses terjemahan Bible khususnya Perjanjian Baru untuk merevisi terjemahan Browis yang dilakukan oleh Leitsdekker. Dari situ kita tahu sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu mempunyai makna yang sama. Gitu loh. Gitu. Cuman kan akhirnya ini datang Inggris, Belanda selesai, Inggris datang lagi, direvisi lagi, tapi yang bagian Tuhan dan Tuhan itu tetap dipertahankan seperti itu. Akhirnya itu menjadi kamus. Makanya kalau kita lihat kamus, katakanlah Jesmuro dan Darwinto, Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda, terpisah. Nah, ini tidak diketahui selama berabad-abad sampai sekarang. Generasi kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Gitu loh. Lebih asik lagi nanti diteliti di surat Yusuf juga begitu. Rabi itu disebut juga Tuhan.
Padahal di ayat lain Rabi itu disebut Tuhan. Di surat Al-Anfal bagian terakhir itu ada 3 nama. Ada Allah, ada Ilah, ada Rob. Itu lengkap di situ. Nah, Ilah sama Rob sama-sama jadi Tuhan. Seharusnya Ilah itu diterjemahkan aja sesembahan, Rob itu apa, pelindung, gitu selesai. Kalau Tuhan yang mana? Ngecek lagi ke Arabiunnya, Tuhan yang Ilah atau Tuhan yang Rob. Jadi penerjemah Al-Quran pun menjadi canggung karena mengikuti yang sudah keliru ini, seolah-olah Tuhan dan Tuhan itu berbeda, padahal sama. Gitu loh. Nah, secara ini nggak pernah tahu. Artinya ini menjadi masalah dalam keindonesiaan kita. Kata Tuhan yang ada di dalam teks Yunani itu Kyrios, tulisannya Kurios, kita bacanya Kyrios ya. Itu terjemahan yang tepat sebenarnya adalah Tuan. Ya. Jadi Kurios atau Kyrios dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah Tuan. Nah, kata Tuan Yesus yang ada di dalam Alkitab berbahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia dulu, Alkitab bahasa Melayu berubah menjadi kata Tuhan Yesus adalah pada tahun 1733. Ya, yang mengubah atau yang menerjemahkan ulang kitab Perjanjian Baru kata Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus pertama kali adalah pendeta Melchior Letzdecker namanya. Nah, kemudian sejak tahun 1733 sampai sekarang kata Tuhan Yesus itu tetap dipertahankan juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam mencetak dan menerbitkan Alkitab-Alkitab yang disebarkan di seluruh Indonesia. Cuman saja yang perlu kita pahami adalah, saudara-saudariku, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsisten dalam menerjemahkan kata kurios atau kata Kyrios ya dalam bahasa Yunani. Kata Kyrios, tulisannya kurios, kita bacanya Kyrios, oleh Lembaga Alkitab Indonesia tidak secara konsisten diterjemahkan dengan satu kata. Tuhan atau Tuan, tidak konsisten. Ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan kata Kyrios ini di dalam teks Alkitab Indonesia kita yang sekarang beredar di masyarakat luas itu diterjemahkan ke dalam 6 kata. Jadi satu kata aja, Kyrios, tapi kemudian ke bahasa Indonesia menjadi 6 macam kata. Ada yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Tuhan dengan huruf H, ada juga yang diterjemahkan sebagai Tuan, dan ada juga yang diterjemahkan sebagai Raja. Ada juga kata Kyrios yang diterjemahkan sebagai Kaisar. Ada juga kata Kyrios yang diterjemahkan sebagai empunya atau pemilik. Dan ada juga yang diterjemahkan sebagai Bapa. Nah, ayat-ayatnya saudara-saudari bisa buka sendiri nanti ya di Alkitab. Saya kasih contoh beberapa ayatnya. Di Matius 1, Injil Matius 1 ayat 20, ayat 22 dan 24. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata Yunani Kyrios ini diterjemahkan sebagai Tuhan, ada hanya. Ya. Kemudian di Matius 8 ayat 2, ayat 6 dan ayat 8. Kata Kyrios dalam teks aslinya bahasa Yunani Kyrios oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Tuan. Loh, enggak konsisten kan? Sama-sama kata Kurios. Tetapi yang di Matius 1 tadi diterjemahkan sebagai Tuhan, ada hanya. Kemudian yang di Matius 8 ayat 2 dan 6 dan 8 diterjemahkan sebagai Tuan, enggak ada hanya. Ya, kemudian saudara-saudari bisa buka di dalam Matius 18 ayat 25, ayat 27, ayat 31 dan 32. Di situ kata Kyrios, bahasa Yunani Kyrios, oleh Lembaga Alkitab Indonesia tidak diterjemahkan sebagai Tuhan, juga tidak diterjemahkan sebagai Tuan, tapi ditulis sebagai Raja. Ya. Jadi sudah 3 macam, ada Tuhan, ada Tuan, ada Raja. Kemudian buka lagi di dalam Kisah Rasul 25 ayat 26. Di dalam Kisah Rasul 25 ayat 26, kata teks Yunani Kyrios oleh Lembaga Alkitab Indonesia bukan diterjemahkan sebagai Tuhan, bukan diterjemahkan sebagai Tuan, juga bukan diterjemahkan sebagai Raja, tapi ditulis sebagai Kaisar. Ya, sudah berapa? 4 macam. Kemudian ada lagi. Saudara-saudari bisa buka di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 33. Nanti ayat-ayat Alkitabnya dibuka sendiri ya, saudara-saudariku. Nah, di Injil Lukas 19 ayat 33 itu kata bahasa Yunani Kyrios atau Kurios ya, itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai empunya atau pemilik. Kemudian di dalam Injil Matius 21 ayat 29 sampai 30. Kata Kyrios di situ dalam bahasa Yunani Kyrios di dalam oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Bapa.
Ya. Jadi sekali lagi saudariku, dalam bahasa Yunani hanya satu arti, Kyrios. Tulisannya kurios, bacanya Kyrios. Tetapi ketika oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Kyrios ini tidak satu kata yang dipakai. Tetapi ada 6 macam. Ada yang ditulis Bapa, ada yang ditulis Raja, ada yang ditulis Kaisar, ada yang ditulis Tuan, ada yang ditulis Empunya, ada yang ditulis Tuhan. Ya. Nah, jadi bagi pembaca Alkitab yang tidak teliti, ini jadinya bisa rancu. Bahkan yang nggak teliti banget bisa tersesat. Saya sudah jelaskan di situ. Jadi tahun 1733 kata Tuan berubah menjadi Tuhan. Maka kalau di dalam Alkitab versi ND ya, versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia juga, tapi yang ada di Flores di ND, teman-teman bisa membaca di situ. Misalkan di Yohanes 13 ayat 13. Kalau di Alkitab yang ini dikatakan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tapi di Alkitab itu dikatakan Yesus sebagai guru dan Tuan. Nah, artinya sama. Tuhan ya Tuan. Jadi di dalam bahasa Indonesia ada banyak kata yang berubah ya, memiliki penambahan huruf H. Misalkan ya, selain Tuan menjadi Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari kita juga ada kata hujan. Hujan itu ketika ditulis berubah menjadi hujan. Kemudian ada juga kata utan menjadi hutan. Ada juga kata aus menjadi haus. Ada huruf H-nya. Demikian juga kata lihat menjadi lihat. Lahir menjadi lahir. Dan banyak lagi seperti ancur, hancur, imbau, himbau. Kemudian ajar, hajar. Ya. Hilang, hilang. Dan banyak beberapa kata-kata yang lain. Yang menjadi ada huruf H. Yang tadinya tidak memiliki huruf H menjadi huruf H. Nah, begitupun dengan kata Tuan menjadi Tuhan. Itu berubah pada tahun 1733. Tapi artinya sama sebenarnya, tidak mengubah makna. Hujan dengan hujan sama. Hutan dengan hutan sama. Lihat dengan lihat sama. Begitupun dengan Tuan dengan Tuhan, artinya sama. Ya, jadi Tuhan ini artinya Tuan. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adon. Nah, Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru disebut sebagai Tuan atau Tuhan. Saudara bisa buka ya Alkitabnya sendiri nanti ya. Misalkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi Lord, menjadi Kurios, menjadi Adon. Bukan Allah membuat Yesus menjadi Allah, bukan. Nah, kemudian juga di Roma pasal 10 ayat 9. Silakan dibuka Alkitabnya ya. Di situ dikatakan Allah telah membangkitkan Dia. Maksudnya Tuhan Yesus. Lebih jelasnya di 1 Korintus 6 ayat 14. Itu ada tertulis Allah membangkitkan Tuhan. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Siapa Allah? Kita tahu di Alkitab ada banyak ayatnya mengatakan bahwa yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, jadi Allahnya orang Kristen itu Bapa. Allah, Bapa. Tuhannya orang Kristen Yesus. Nah, tetapi Tuhan dengan Allah itu berbeda maknanya. Ya. Kemudian bisa juga dilihat di Efesus 1 ayat 17. Di situ ada tertulis Allah Tuhan kita. Jadi Allahnya, kalau dalam bahasa Inggris God of our Lord. Ya, jadi Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Koma, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi di Efesus 1 ayat 17 jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa Allahnya Tuhan kita, Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Kemudian juga ada banyak ayatnya di Filipi 2 ayat 9, Kolose 3 ayat 17 ya. 2 Korintus 11 ayat 31 ya. Di 2 Korintus 11 ayat 31 itu dikatakan Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita.
Sekali lagi ya. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Nah, jadi Yesus itu Tuhan, betul. Tapi dalam makna Tuhan, Lord, Kyrios, Adonai. Yang artinya adalah bos. Mengapa Yesus menjadi bos, menjadi Tuhan bagi saya ya? Bagi orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, Yesus menjadi bos kita, menjadi Tuhan kita. Karena Yesus mengatakan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi Yesus adalah jalan menuju Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Allahnya Yesus yang di dalam Efesus tadi dikatakan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 ya. Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi Bapa itu Allahnya Yesus. Atau di 2 Korintus 11 ayat 31 juga. Allah yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus. Nah, saudara-saudari, jadi dalam memahami kitab perjanjian baru ini sangat penting ya. Memahami dua kata ini tadi. Allah dan Tuhan. Ini kunci. Allah yang di dalam kitab perjanjian baru yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, Allahnya Yesus. Kemudian Tuhan, ini bisa menunjuk kepada banyak pihak juga. Siapa saja kita bisa sebut sebagai Tuhan atau bos. Allah juga bisa kita sebut sebagai Tuhan. Pemimpin kita juga bisa sebut sebagai Tuhan. Raja, presiden, itu Tuhan semua, Tuhan kita. Begitupun dengan Yesus. Yesus termasuk bisa kita sebut sebagai Tuhan. Kalau kita memang menjadikan Yesus sebagai bos atau pemimpin dalam hidup kita. Nah, Tuhan ini memimpin kita kemana? Kepada Allah. Ya, jadi sebenarnya gampang, saudara-saudari. Ketika kita sudah memahami dua kunci kata ini, Allah dan Tuhan, maka membaca kitab perjanjian baru jadi jelas. Allah membangkitkan Tuhan. Kita tahu, oh berarti Allah yang dimaksud adalah Allahnya Yesus Bapa. Tuhan yang dimaksud adalah Yesus. Allah membangkitkan Tuhan, berarti Bapa itu membangkitkan Yesus Kristus. Di Kisah 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Allah yaitu Allahnya Yesus membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi bos bagi manusia. Dan juga membuat sebagai Kristus bagi manusia. Nah, saudara-saudariku, pemahaman ini sekali lagi saya katakan ini sangat penting. Karena dalam pengalaman saya berdialog, berdiskusi, berbincang-bincang dengan banyak orang, ketika membicarakan tentang ketuhanan Yesus, itu gagal pahamnya di sini. Di dua kata ini. Disangka ketika saya menyebut sebagai Tuhan Yesus, disangka saya menganggap Yesus sebagai Allah. Nah, padahal bukan. Ketika orang membaca kitab perjanjian baru, membaca misalkan Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, engkau menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Wah, dianggap, Yesus itu guru dan Allah. Loh, ini salah. Bukan ya. Jadi Allah di dalam kitab perjanjian baru tidak sama dengan Tuhan di kitab perjanjian baru. Ya. Ini jabatan. Jadi dua kata ini sebenarnya jabatan, saudara-saudari. Ini seperti misalkan ilustrasinya ya. Presiden itu jabatan. Menteri juga jabatan. Ya, bukan nama. Nah, Allah yang ada di Alkitab ini juga jabatan. Begitupun dengan Tuhan, ini jabatan. Maka di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Di video-video sebelumnya saya sudah mengungkapkan juga bahwa sesuatu yang bisa disebut sebagai Allah atau God atau Theos atau Elohim di dalam Alkitab itu ada banyak pihak. Bukan hanya satu-satunya Allah yang benar. Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar juga kita sebut sebagai Allah. Tetapi ada juga arwahnya Samuel. Di Samuel 28 ayat 13 juga disebut sebagai Elohim. Paulus ketika digigit ular nggak mati juga disebut sebagai Theos atau Allah. Kemudian malaikat-malaikat di perjanjian lama juga bisa disebut sebagai para Allah, para Elohim. Itu tertulis di Mazmur 82 ayat 1. Dan banyak lagi lainnya. Termasuk Yesus sebagai pembawa dan penerima firman. Seperti Musa ya di Keluaran 7 ayat 1. Musa juga disebut sebagai Allah. Nah, Yesus pun sebagai pembawa dan penerima firman di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga bisa disebut sebagai Theos.
Bahkan iblis pun tertulis di 2 Korintus 4 ayat 4. Dikatakan bahwa iblis adalah Theos, Allah, ilah zaman ini. Nah, artinya kata Allah ini yang ada di dalam Alkitab bisa menunjuk kepada banyak pihak. Tapi ketika berbicara satu-satunya Allah yang benar, seperti perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya, maka yang dimaksud adalah Bapa. Itu sebabnya di 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus begitu jelas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi demikian saudara-saudariku ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman. Dua kata kunci ini sangat very important ya, sangat penting ketika orang memahami Alkitab. Supaya tidak gagal paham. Jadi jangan semua kita menemukan kata Tuhan di Perjanjian Baru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan langsung dipikiran, oh ini Allah, jangan. Karena Tuhan dengan Allah itu berbeda makna. Sangat berbeda. God dengan Lord nggak sama. Semua raja bisa kita sebut sebagai Lord. Ya. Orang-orang yang kita hormati bisa kita sebut sebagai Lord. Bahkan Abraham oleh istrinya juga dipanggil sebagai my Lord ya, atau Adonai, atau Kurios, atau Adon. Tetapi berbeda. Sesuatu yang disembah disebut sebagai Allah. Atau sesuatu yang dianggap ilahi, sesuatu yang dianggap sakti juga disebut sebagai Theos. Ya, ketika Paulus digigit ular nggak mati disebut dia pasti Theos katanya. Nah, dua kata ini sangat perlu penting dipahami dalam membaca Alkitab. Khususnya kitab Perjanjian Baru. Yesus adalah Tuhan, yes. Tapi Yesus bukan God. Dalam makna satu-satunya Allah yang benar, bukan. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Yesus Kristus. Banyak sekali ayatnya itu di Perjanjian Baru ya, menunjukkan bahwa Allahnya Yesus Kristus. Dalam 13 surat-suratnya Rasul Paulus, di semua salam pembukanya Paulus memperkenalkan bahwa Allah yang dikabarkan oleh Paulus adalah God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih buat siapapun yang memperhatikan video ini. Dan bagi teman-teman yang belum menonton atau memperhatikan video-video yang terdahulu, silahkan dilihat juga video-video yang terdahulu. Shalom saudara-saudariku, salam sejahtera semuanya. Terima kasih buat siapapun yang mau pay attention, yang mau memperhatikan, dan juga yang mungkin ada yang mau membagikan video ini. Ya. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Ini adalah channel khusus di mana saya membagikan pewartaan, pekabaran yang ada kaitannya dengan Injil. Nah, jika di video yang terkemarin, yang terdahulu, saya sudah membagikan tentang ada dua kata penting di dalam Alkitab, yaitu kata Allah dan kata Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini bisa dibilang adalah lanjutan dari video yang terdahulu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kata Allah, atau istilah Allah, atau Theos, atau Elohim, atau God, yang ada di dalam Alkitab. Nah, langsung saja ya. Saya tampilkan di sini. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Saya beri judul yang disebut Allah atau Theos dalam bahasa Yunani, Elohim dalam bahasa Ibrani, God dalam bahasa Inggris di dalam Alkitab. Ya. Jadi yang disebut sebagai Allah di dalam Alkitab ini sangat penting. Satu catatan yang harus dipahami betul, jangan sampai salah paham, gagal paham, apalagi tersesat adalah ini ya, yang saya beri garis 2 ini. Istilah Allah yang ada di Alkitab itu tidak sama dengan kata Allah yang ada di Al-Quran. Sekali lagi, ini penting sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Istilah kata Allah yang ada di dalam Alkitab itu tidak sama dengan kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kata Allah yang ada di dalam Al-Quran itu menunjuk kepada satu-satunya yang maha tinggi atau yang maha kuasa, sang maha pencipta, Allah. Nah, ini tidak demikian dengan istilah kata Allah yang ada di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Ini penting ya dipahami ya. Ini harus selalu diingat. Sekali lagi, ketiga kali saya tekankan. Istilah kata Allah yang ada di Alkitab tidak sama dengan kata Allah yang ada di dalam kitab Al-Quran.
kitab sucinya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang muslim. Allah. Ini tidak sama dengan istilah Allah yang ada di Alkitab. Kata Allah yang ada di dalam Al-Quran itu menunjuk kepada Sang Maha Kuasa yang satu itu. Nama dari Yang Maha Kuasa. Nama dari Sang Maha Pencipta. Nah, ini berbeda dengan kata Allah yang banyak bertaburan di dalam Alkitab. Langsung saja. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-5. Surat 1 Korintus ya. Surat Korintus yang pertama. Pasal 8 ayat 5. Di situ ada tertulis. Memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah. Baik di sorga maupun di bumi. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan. Di situ tertulis demikian. 1 Korintus 8 ayat 5. Jadi menurut 1 Korintus 8 ayat 5. Istilah Allah di dalam Alkitab itu ada banyak. Sekali lagi ya. Istilah kata Allah di Alkitab itu menunjuk kepada banyak pihak. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Jadi bukan satu, bukan. Bukan dua, bukan tiga, bukan 10, bukan. Tapi ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan. Baik di surga maupun di bumi. Di mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 5. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6-nya, jadi satu ayat setelah ayat 5, yaitu ayat 6 dikatakan, namun bagi kita, jadi menurut Rasul Paulus, namun bagi kita maksudnya adalah bagi Kristen yang sejati, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi setelah di ayat 5-nya Rasul Paulus mengatakan memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Di surga maupun di bumi. Namun bagi kita, ketika berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Sekali lagi ya, dia itu tegas tertulis. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Clear ya? Jadi siapa Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus? Hanya satu, yaitu Bapa. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, di antara ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah tadi, satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Nah, ini juga tertulis di dalam 13 surat Rasul Paulus. Jadi surat Rasul Paulus di kitab suci Perjanjian Baru itu mendominasi. Lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru itu tulisannya Rasul Paulus. Dan di 13 surat Rasul Paulus, di semua salam pembukanya, Rasul Paulus selalu menyebutkan bahwa yang dia sebut sebagai Allah adalah Allahnya Yesus Kristus. God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ada di dalam 13 surat Rasul Paulus. Nah, di 1 Korintus 8 ayat 6 ini Rasul Paulus menegaskan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang dikabarkannya adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tidak pernah. Juga tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Trinitas atau Trinity. Tidak pernah. Tetapi Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus adalah Bapa. Nah, ini dikonfirmasi jelas oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam perkataan dari mulutnya Yesus Kristus. Dan ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Juga Yohanes 17 ayat 3. Di Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bapa. Nah, di Yohanes 20 ayat 17, Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan pesan kepada murid-muridnya yang lain. Bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allahnya Yesus Kristus yaitu Bapa. Very clear, ya, jelas. Nah, jadi ketika Alkitab berbicara tentang istilah Allah, yang bisa disebut sebagai Allah atau bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God. Di dalam Alkitab itu ada berapa? Ada banyak. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah atau Theos atau God. Tetapi ketika berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, dikatakan di ayat 6-nya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan di banyak ayat-ayat yang lainnya.
Yesus Kristus, para rasul mengatakan bahwa yang disebut sebagai Allah bagi mereka adalah Bapa. Bukan Trinitas. Bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Tapi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, very clear. Nah, kemudian kita sekarang bahas. Tadi di 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos, atau God, atau Allah. Baik di surga maupun di bumi. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Kita teliti perkataan Rasul Paulus itu. Di surga, siapa yang bisa disebut sebagai Allah di surga? Kita tahu, ketika kita bicara tentang satu-satunya Allah yang benar, Bapa adalah Allah. Tetapi selain Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, ada juga yang disebut sebagai Allah di surga. Mazmur 82 ayat 1. Dikatakan di situ, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Jadi Allah Bapa berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah. Mazmur 82 ayat 1. Di ayat 6-nya juga dikatakan, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi di surga yang bisa disebut sebagai Allah itu ada banyak. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada banyak. Mazmur 82 ayat 1. Yang banyak itu disebut sebagai para Allah atau Elohim. Dalam teks bahasa Ibrani-nya. Disebut sebagai Elohim. Jadi malaikat-malaikat atau penghuni-penghuni surga disebut sebagai para Elohim. Di mana ayatnya? Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Kemudian kita juga bisa mendapat informasi dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35. Ini berbicara tentang malaikat yang bertemu dengan Musa. Ya, di dalam Kisah 7 ayat 35 dikatakan bahwa Musa bertemu dengan malaikat di semak belukar itu, di semak duri. Dan di Keluaran 3 ayat 4 dikatakan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Elohim, bertemu dengan Allah. Nah, jadi malaikat juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Malaikat yang bertemu dengan Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Kemudian di Kejadian 32 ayat 30 ini kita bisa bandingkan juga di Hosea pasal 12 ayat 5. Malaikat yang bergumul dengan Yakub dan Yakubnya menang. Di situ dikatakan bahwa Allah bergumul dengan Yakub, Elohim bergumul dengan Yakub dan Yakub menang. Nah, di situ dikatakan dalam Kejadian 32 ayat 30 adalah Elohim. Tetapi di Hosea 12 ayat 5 dikatakan malaikat. Jadi malaikat yang bergumul dengan Yakub dan Yakubnya menang, itu adalah juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Nah, itu yang contoh, beberapa contoh yang di surga yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah atau Elohim atau God ya. Ada banyak yang disebut sebagai Allah atau God baik di surga maupun di bumi. Nah, sekarang kita lihat yang di bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 4 sampai 6, Rasul Paulus itu dikisahkan ketika Rasul Paulus digigit ular dan tidak mati. Paulus oleh orang-orang disebut sebagai dia ini pasti Theos. Jadi orang yang sakti atau orang yang dianggap memiliki kemampuan yang melebihi manusia umumnya disebut sebagai Theos. Paulus itu Theos. Paulus adalah disebut sebagai Allah atau God atau Theos. Manusia, Paulus adalah manusia, dia disebut sebagai Theos. Kemudian di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ini berbicara tentang iblis. Iblis juga disebut sebagai Theos dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Inggris God. Bahasa Indonesia bisa diartikan Allah atau ilahi. Iblis disebut sebagai Theos, sebagai Allah. Kemudian di 1 Samuel 28 ayat 13. Itu adalah kisah ketika arwahnya Samuel atas permintaan Saul. Saul menyuruh seorang dukun perempuan untuk memanggil arwahnya Saul. Arwahnya Samuel. Saul meminta seorang dukun perempuan untuk memanggil arwahnya Samuel yang sudah mati. Dan di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 dikatakan, muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Jadi hantunya Samuel. Ya. Gitu mungkin ya. Kalau dijadiin film Indonesia kan gitu. Muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Ya, ini juga kalau di bahasa Yunani Theos, kalau di bahasa Ibrani, teks aslinya kan Ibrani. Elohim. Ya. Jadi hantunya Samuel juga disebut sebagai
God atau Elohim atau Theos atau Allah. Kemudian di dalam Injil Yohanes 10 ayat 34 sampai 35, manusia penerima penyampai firman, kepada siapa firman itu disampaikan boleh disebut Theos. Ini perkataan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jadi manusia sebagai penerima dan penyampai firman boleh disebut Allah. Nah, itu sebabnya di dalam Keluaran 7 ayat 3, Nabi Musa sebagai penerima dan penyampai firman untuk Firaun, Musa juga disebut sebagai Elohim atau Theos atau God atau Allah. Jadi Musa adalah Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 3. Nah, ini sesuai dengan perkataan Yesus di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jadi pembawa firman atau penerima dan penyampai firman boleh disebut Allah. Di Keluaran 7 ayat 3 Musa disebut sebagai Allah atau Elohim. Ya. Nah, juga demikian di Yohanes 1 ayat 1. Sang firman atau Hologos bahasa Yunaninya. Hologos adalah gelar bagi Yesus. Yesus itu sebagai penyampai firman, pengabar firman. Maka Yesus disebut sebagai sang firman. Dia juga disebut dalam Yohanes 1 ayat 1 sebagai Theos. Sang firman itu atau Hologos itu adalah Theos. Jadi Musa dan Yesus sebagai penyampai firman disebut sebagai Theos. Kemudian di Keluaran 21 ayat 6 dan Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Nanti bisa dibaca sendiri semua saudara-saudara ya. Semua ayat-ayat ini silakan dibaca sendiri di Alkitabnya. Keluaran 21 ayat 6 dan 22 ayat 8 sampai 9. Para hakim, jadi hakim-hakim itu juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Mereka manusia, tapi mereka disebut sebagai Elohim atau Allah. Nah, jadi jelas, sangat very clear kalau kita membaca Alkitab secara skriptura, interpret skriptura. Jadi membaca ayat Alkitab yang satu menerangkan ayat Alkitab yang lain. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain. Ayat menjelaskan ayat. Ayat menerangkan ayat. Kita bisa tahu dan paham betul bahwa yang disebut sebagai Allah, yang disebut Allah atau Theos atau Elohim atau God di dalam Alkitab, itu jelas ada banyak. Ya. Ayatnya di mana yang bilang? 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Tetapi ketika kita berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yang dikabarkan oleh para nabi, oleh para rasul, maupun oleh Yesus Kristus, itu adalah menunjuk kepada satu-satunya Allah yang benar. Atau hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sesuai dengan pernyataan para rasul dan juga perkataan Yesus. Beberapa di antaranya di Yohanes 20 ayat 17, Yohanes 17 ayat 3 tadi ya. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Inggrisnya, the only true God. The itu sudah menunjuk kepada sesuatu. Satu. Only, hanya. True, yang benar. God, Theos atau Elohim atau Allah. Jadi satu-satunya Allah yang hanya, atau hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Nah, jadi Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul dan para nabi adalah Bapa, yaitu Allahnya Yesus Kristus. Nah, apakah Allahnya Yesus Kristus ini sama dengan Allah yang tertulis di Al-Quran? Nah, mungkin ada di antara pendengar yang menanyakan hal itu ya. Teman-teman bisa dengar di video saya yang terdahulu. Ya, saya pernah membahas bahwa Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran sama dengan Allah yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus, oleh Rasul Paulus, oleh para rasul dan para nabi adalah Allah yang sama dengan Allah yang tertulis di Al-Quran. Tetapi istilah Allah sendiri yang ada di Alkitab itu tidak sama dengan kata Allah yang ada di Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harus paham hal ini. Bahwa istilah kata Allah yang ada di Alkitab, yang adalah terjemahan dari bahasa Yunani Theos, dari bahasa Ibrani Elohim, dari bahasa Inggris God, itu maknanya bukan satu, tapi bisa menunjuk kepada banyak pihak. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ya, sekian teman-teman. Kira-kira kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan atau kurang nyaman dari penyampaian ini, seperti biasa saya mohon maaf.
Dan semoga video ini berguna dan bermanfaat. Sekali lagi, saya bukan guru, ya. Saya bukan pengajar, saya bukan guru. Saya hanyalah seorang wartawan. Nah, karena saya laki, maka jadinya wan. Kalau saya perempuan, ya jadinya wartawati. Ya, karena saya laki, saya wartawan. Wartawan artinya pewarta, pengabar, pemberita. Apa kabar yang saya sampaikan adalah berita-berita yang terkait dengan Injil. Karena saya adalah wartawan Injil. Sekian. Haleluya.